Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Najwa Hisafiza. Aku dari kelas A Pendidikan Masyarakat. Di sini aku akan menjelaskan dasar-dasar tentang media pembelajaran dan teknologi pembelajaran yang ada di pendidikan masyarakat. Oke, yang pertama ada pengertian media pembelajaran dalam pendidikan masyarakat. Jadi, media pembelajaran itu dalam konteks pendidikan masyarakat dapat dipahami sebagai seperangkat sumber daya, materi, dan alat serbaguna yang digunakan secara strategis untuk memfasilitasi dan meningkatkan proses belajar mengajar di masyarakat. Lalu, media pembelajaran ini juga mencakup spektrum format yang luas, termasuk materi cetak, sumber daya, audiovisual, konten digital, teknologi interaktif, dan bahkan inisiatif berbasis komunitas. Nah, selanjutnya di sini juga ada signifikansi media pembelajaran dalam pendidikan masyarakat. Yang pertama ada aksesibilitas, yaitu media pembelajaran melampaui hambatan geografis, ekonomi, dan fisik untuk memastikan akses yang adil terhadap pendidikan itu bagi semua anggota masyarakat, terlepas dari lokasi atau sumber daya mereka. Yang kedua ada keterlibatan, yaitu media pembelajaran yang dirancang dengan baik untuk dapat menarik perhatian peserta didik dan mendorong partisipasi aktif dari mereka. Jadi menjadikannya itu sebagai pengalaman belajar yang lebih menarik dan efektif. Oke, yang ketiga itu ada relevansi budaya. Jadi media pembelajaran itu dapat disesuaikan untuk mencerminkan konteks budaya dan keragaman masyarakat untuk memastikan bahwa konten pendidikan ini relevan dan bermakna bagi seluruh peserta didik. Lalu yang keempat, ada pembelajaran seumur hidup, yaitu media pembelajaran mendukung dan mendorong pembelajaran sepanjang hayat dengan menawarkan kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, pertumbuhan pribadi, dan pendidikan berkelanjutan. Selanjutnya, Nah, selanjutnya ini ada bentuk media pembelajaran dalam Penmas. Itu yang pertama ada bahan cetak seperti brosur, pamflet, buku, dan poster yang berfungsi sebagai media pembelajaran dasar. Lalu yang kedua itu ada konten audiovisual, yaitu meliputi video, podcast, dokumenter, dan presentasi multimedia. Nah, media ini sangat efektif dalam menyampaikan konsep-konsep kompleks, berbagai kisah sukses, dan yang lain-lainnya. Lalu yang ketiga ada sumber daya digital, yaitu media pembelajaran digital termasuk e-book, kursus online, dan aplikasi pendidikan yang menawarkan fleksibilitas dan aksesibilitas yang memenuhi kebutuhan pelajar di dunia yang semakin digital. Lalu yang keempat, ada interaktif, ada teknologi interaktif seperti simulasi, virtual reality yang membenamkan peserta didik dalam pembelajaran langsung dan berdasarkan pengalaman. Lalu yang kelima, ada inisiatif berbasis komunitas, yaitu pendidikan komunitas dapat melibatkan inisiatif di mana anggota komunitas itu berpartisipasi aktif dalam menciptakan dan berbagi pengetahuannya. Selanjutnya, di sini ada penyerapan dan dampak dalam pendidikan masyarakat. Seperti yang tadi dibacakan, yang pertama itu ada, bahan cetak seperti buku, buku teks, buku kerja, selembaran, dan poster. Yang kedua ada konten audiovisual seperti video, rekaman audio, podcast, dan presentasi. Lalu yang ketiga mencakup platform online, situs web, dan sistem manajemen pembelajaran yaitu atau LMS yang menyediakan akses ke konten pendidikan, sumber daya, dan aktivitas interaktif. Lalu yang keempat ada teknologi interaktif seperti simulasi, reality visual atau VR, dan lingkungan belajar gamified. Lalu yang kelima ada interaksi manusia, yaitu sebagai media instruksional, interaksi manusia ini adalah bentuk mendasar dari media pendidikan. Nah, selanjutnya itu ada dampaknya atau penerapannya itu dalam masyarakat ya. Jadi yang pertama itu ada penilaian kebutuhan. Nah, media pembelajaran itu dirancang berdasarkan penilaian kebutuhan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa konten pendidikan itu selaras atau relevan dengan tantangan dan aspirasi spesifik masyarakat. Lalu yang kedua ada pengembangan keterampilan yang membekali anggota masyarakat ini dengan keterampilan dan pengetahuan praktis yang memberdayakan mereka untuk mengatasi isu-isu lokal seperti layanan kesehatan, pertanian, atau pelestarian lingkungan.
Lalu, yang ketiga ada keterlibatan masyarakat. Jadi, media pembelajaran ini memfasilitasi keterlibatan dan diskusi masyarakat untuk menumbuhkan rasa pembelajaran dan kolaborasi bersama. Lalu yang keempat ada pemantauan dan evaluasi. Jadi, dampak media pembelajaran ini dapat dinilai melalui proses pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan itu tercapai. Lalu yang kelima ada pembangunan berkelanjutan. Nah, yang dimana media pembelajaran ini berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan yang berjangka panjang bagi masyarakat dengan menyediakan alat untuk kemandirian dan ketahanan. Nah, selanjutnya ada tantangan dan pertimbangan. Jadi, di dalam media pembelajaran dan teknologi pembelajaran ini ada beberapa tantangan dan pertimbangannya. Yang pertama, kesenjangan, digital. Jadi pada masyarakat yang aksesnya terbatas terhadap teknologi atau internet, kesenjangan digital ini dapat menghambat keefektivitasan, media pembelajaran online. Lalu yang kedua, sensitivitas budaya, yaitu media pembelajaran harus peka terhadap budaya dan mempertimbangkan adat istiadat tradisi dan bahasa setempat untuk memastikan bahwa hal ini relevan atau tidak bagi penerimanya. Lalu yang ketiga ada kendala sumber daya. Jadi untuk mengembangkan dan mendistribusikan media pembelajaran ini mungkin memerlukan sumber daya keuangan atau logistik yang dapat menjadi tantangan bagi beberapa organisasi di masyarakat. Lalu yang keempat ada keterlibatan masyarakat. Jadi pemanfaatan media ini yang efektif itu bergantung pada partisipasi dan kepemilikan masyarakat yang melibatkan anggota komunitas dalam pembuatan dan penyebaran konten. Itu sangat penting loh. Nah, selanjutnya di sini ada definisi teknologi pembelajaran, yang dimana teknologi pembelajaran adalah istilah luas dan mencakup yang mengacu pada spektrum luas alat, aplikasi, dan sumber daya yang dirancang untuk meningkatkan memfasilitasi dan mengubah pengalaman belajar mengajar. Di sini ada juga perkembangan sejarahnya yang seperti yang bisa kita lihat ada inovasi awal yaitu abad awal ke-20 menjadi saksi munculnya siaran radio dan televisi pendidikan. Lalu yang kedua ada komputer dalam pendidikan yaitu pada pertengahan abad ke-20 membawa munculnya komputer, sebuah momen penting dalam pembelajaran teknologi. Lalu yang ketiga ada era internet, ini itu ada di akhir abad ke-20, menyaksikan luasnya internet yang menyebabkan perubahan paradigma dalam teknologi pendidikan. Lalu yang keempat ada mobile learning. Oke, kita lanjut. Di sini ada tren teknologi pembelajaran saat ini. Yang pertama itu ada pembelajaran daring dan campuran. Jadi contohnya itu seperti pada saat kita COVID-19 kemarin itu ada pembelajaran daring atau pembelajaran online dan campuran. Lalu ada kecerdasan buatan AI dan pembelajaran mesin. Lalu yang ketiga ada gamifikasi dan teknologi imersif. Lalu yang keempat ada sumber daya pendidikan terbuka. Yang kelima ada analisis data dan analisis pembelajaran. Selanjutnya, yaitu ada contoh teknologi pembelajaran. Yang pertama ada sistem manajemen pendidikan, yang kedua ada aplikasi teknologi pendidikan, yang ketiga ada laboratorium virtual, dan yang keempat ada kursus online terbuka besar-besaran. Nah, seperti yang bisa dilihat di sini ada gambar contohnya ya. Selanjutnya, kesimpulan. Jadi dengan demikian, pemanfaatan media pembelajaran dalam pendidikan masyarakat itu merupakan pewujudan konvergensi perangkat pendidikan dan memperdayakan masyarakat media pembelajaran dalam berbagai bentuknya, berfungsi sebagai katalisator pendidikan yang mudah diakses, menarik dan relevan serta budaya. Lalu ada tinjauan komprehensif mengenai teknologi pembelajaran ini menggarisbawahi perannya setiap kekuatan transformatif dalam pendidikan. Jadi teknologi pembelajaran itu suatu bidang yang telah dikembangkan secara signifikan dari waktu ke waktu, mencakup beberapa alat, sumber daya, dan metodologi yang dirancang untuk meningkatkan pengalaman belajar mengajar. Lalu tren teknologi ini menyebabkan saat ini mengubah pendidikan dengan mempromosikan aksesibilitas, keterlibatan, efisiensi, dan penyesuaian.
Ya, terima kasih. Dadah.